أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا ولله الحمد الله
Pengumuman bagi bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang mau mengikuti sholat Idul Adha di Masjid An-Namirah, harap segera menyiapkan diri karena pelaksanaan sholat yang insya Allah akan segera dimulai. Terima kasih.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah,
walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratahu wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama, marilah kita senantiasa tasyakur ilallah atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya kita bersyukur kepadanya, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita senantiasa ditambah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sebelum pelaksanaan salat Idul Adha dilaksanakan, kami Takmir Masjid An-Namirah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Idul Kurban.
Yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan sholat Idul Adha. Insya Allah untuk imam dan khatib Idul Adha tahun ini 1443 Hijriah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Samadian LCMA dari Haraka Institut Kota Batu. Sedangkan untuk Bilal, Saudara Muhammad Hafid Daros Airlangga. Yang kedua, kami atas nama Panitia Idul Kurban di lingkungan perumahan IKIP Tegal Kondor Asri, yakni dari Kepanitiaan Masjid An-Namiroh, Rumah Dakwah dan Musola RT 43 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada seluruh jamaah dan warga perumahan IKIP Tegal Kondo yang telah memberikan kepercayaan kepada kami seluruh panitia untuk mengelola pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan kami dapat mengemban amanah yang panjenengan semua berikan kepada kami sesuai dengan syariat dan ketentuan ajaran agama Islam. Insya Allah tahun ini, tahun 2022, jumlah hewan kurban yang akan disembelih di lingkungan perumahan IKIP sebanyak sapi 14 ekor dan kambing sebanyak 20 ekor dengan rincian sebagai berikut. Untuk musola RT 43 3 ekor sapi, kelompok 1 Bapak Sugianto, 2 Bapak Mimin, 3 Bapak Jamroji, 4 Bapak Abdurrahman Haris As'ad, 5 Bapak Suprapto, 6 Bapak Wahyu, 7 Bapak Nur Sabtadi. Kelompok 2 Bapak Mega Haryanto, 2 Stephen Timothy Mes, 3 Rai Ardana Riswari, 4 Arif Suwito, 5 keluarga M Safrial, 6 Yoni BS, 7 Toto Widinarko. Yang ke kelompok 3, 1 Bapak Eko Suwarno, 2 Bapak Rudi, 3 Bapak Ibu Sriyamah atas nama ibunya Ibu Ana, 4 Bapak Haris, 5 Eko Wati Sudibianingsih, 6 Lucy dan 7 Bapak Miadi. Akan dilaksanakan penyembelihan dan distribusi pada hari ini ba'da sholat Idul Adha, dan wilayah distribusinya atau pembagian hewan kurban dari musola RT 43 adalah khusus untuk warga 43. Kemudian yang kedua, kepanitiaan rumah dakwah sebanyak 6 ekor sapi dan 10 ekor kambing dengan pengkurban sebagai berikut. Kelompok 1 Bapak Ali Ghazali, 2 Ibu Siti Nuraida, 3 Ibu Ida Martati, 4 Bapak Pujianto, 5 Mbak Yasmin Hamidah, 6 Bapak Nuh Wicaksono, 7 Ibu Fami Mari. Kelompok 2 1 Hamba Allah, 2 Bapak Gigit Mujianto, 3 Bapak Basuki Priyadi, 4 Bapak Edi Khomsin, 5 Bapak Suwarno, 6 Bapak Muhammad Hayat, 7 Bapak Arif Trianto. Kelompok 3 1 Bapak Yudo Susantio, 2 Bapak Isrin, 3 Hamba Allah, 4 Bapak Sunaryo, 5 Bapak Makmun Aska, 6 Bapak Haris Syafaat. Kelompok 4 1 Kianu Hagozia, 2 Mujiono Muslim, 3 Ibu Nurul Hidayati, 4 Mas Abdurrahman Baihaqi, 5 Ibu Suyatmi Said, 6 Bapak Saiful Abu Bakar, 7 Mas Aiman Al-Fatih. Kelompok 5 1 Bapak Husamah, 2 Bapak Irwan Sakban, 3 Ibu Sri Wahyuni, 4 Bapak Suparyono, 5 Bapak Tanzil Fawaik Sayak, dan 6 almarhumah Ibu Parni. Kelompok 6 1 Bapak Irfan Hidayat, 2 Bapak Budi Setiawan, 3 Ibu Titik W, 4 Bapak Heri S, 5 Ibu Sudarti, 6 Ibu Lailia Agustina. Untuk hewan berupa kambing atau domba, 1 Hamba Allah, 2 keluarga Bapak Ahmad Taufikur Rahman, 3 keluarga Bapak Sumali, 4 keluarga Bapak Ucok, 5 keluarga Bapak Irfan Hermawan, 6 Bapak Imbar Hadi dan keluarga, 7 Bapak Imbar Hadi dan keluarga, 8 Bapak Harjono, 9 Bapak Soni Andriawan, dan 10 Mas Muhammad Rafki Zafir. Insya Allah akan dilaksanakan penyembelihan dan distribusi pada hari ini, hari Ahad 10 Juli 2022 ba'da sholat Idul Adha, dan wilayah distribusi atau pembagian hewan kurban di wilayah Dusun Wunutsari dan Babatan.
Yang ketiga, di kepanitiaan Masjid An-Namirah akan menyembelih sebanyak 5 ekor sapi dan 10 ekor kambing dengan pengkorban sebagai berikut. Kelompok 1, Bapak Amir Rofiuddin yang bersangkutan, Bapak Gatot Subroto untuk keluarga, Bapak Haji Ahmad Subuhan untuk almarhumah Ibu Sulika, Bapak Isro yang bersangkutan, Mas Ahmad Yazid Al-Yasini untuk Mbah Sarjono, Ibu Susiatin dan Mbah Sawal, Muhammad Badar Sobirin untuk Ibu Endang Rusiawati, 7 Ibu Warijem binti Haji Mukti untuk keluarga almarhum Bapak Darso beserta anak keturunannya. Kelompok 2, Haji Rois Arifin untuk almarhumah Hazah Zubaidah, 2 Hajah Sri Mariani untuk sekeluarga, Bapak Kabul Santoso yang bersangkutan, Bapak Teguh Santoso untuk keluarga, Haji Susanto untuk keluarga, Haji Toat Setiahadi untuk Farhan Cesario Akbar, Bapak Suwandi untuk almarhumah adik Misti Ningsih. Kelompok 3, Mas Luki Taufik Hidayat yang bersangkutan, Yudo Hadi Prayitno untuk almarhum Simin Hadi Prayitno, almarhum Supono dan almarhum Ratmin Jaya Astro, Hajah Murti untuk almarhum Bapak Jailani, Afif Zain Muhammad untuk almarhum M. Khalil sekalian, almarhumah Nur Samsiah dan anak keturunannya, Bapak Catur Agus Cahyono untuk keluarga, Bapak Muryanto untuk almarhumah Ibu Murti, Ibu Yuwarsih untuk almarhum Bapak Arif Effendi, kedua orang tua serta mertua seluruh keluarga. Kelompok sapi 4, Hajah Tutik Rahayu untuk almarhum Bapak Bambang Asmoro, Bapak Sagung Winardi yang bersangkutan, Ibu Muassisul Khairat untuk almarhumah Bapak Mujab sekalian, Bapak Hambali sekalian, Bapak Zaini Khalil, Bapak Sumarsono untuk almarhum Bapak Ahmad, Haji Bambang Dwi Andani yang bersangkutan, Haji Sugito almarhumah Hajah Siti Khalimah, Hajah Eti Saraswati untuk Wulan Saraswati. Yang kelima, Bapak Rulianto Widodo yang bersangkutan, Bapak Sulianto untuk keluarga, Bapak Abdul Wahid Mahsuni untuk Ahmad Yazid Rafandra, Bapak Kamarudin untuk Ibu Juwadaeng, Emson Haji Akbar yang bersangkutan, Wahyu Jatmiko untuk almarhumah Ibu Hermin Yuniati, Bapak Salman Akbar untuk keluarga. Untuk pengkorban kambing di kepanitiaan Masjid An-Namirah, 1 Haji Rahmat Kriantono untuk almarhum Haji Wulyo Seger, almarhum Mahar, almarhum Sarwi. Yang 2 Hajah Khomsiah, ketiga Ibrahim Umar Abdillah, keempat Evilia Vindi Karuniasari, yang kelima Krisna Wahyu Kurniawan untuk almarhum Bapak Mardono, yang keenam Bapak Suyitno untuk Bapak Suyitno sekeluarga beserta Ibu, Rinda Faiz Sabira, Febriansa Junaidi Permana, Risna Nur Pradani. Yang ketujuh Atik Harjono untuk Haji Harjono sekeluarga. 8 M. Alman Arfarisi untuk almarhum Bapak Sawal dan almarhumah Ibu Surani. 9 Sri Dono Wahyuningsih. 10 Hajah Astuka untuk almarhum seluruh keluarga almarhum Haji Irjamjam. Insya Allah penyembelihan dan distribusi akan dilaksanakan setelah sholat Idul Adha bertempat di halaman Masjid An-Namirah dan akan didistribusikan di seluruh warga perumahan IKIP Tegal Kondo Asri mulai RT 40, RT 41 dan RT 42. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Insyaallah kami atas nama panitia Idul Kurban di lingkungan perumahan IKIP Tegal Kondo Asri menyampaikan akan bekerja semampu kami, semaksimal kami. Namun sebagai hamba yang memiliki keterbatasan, kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya nanti ada kekurangan atau kekhilafan. Pelaksanaan penyembelihan kurban ini kami juga mengharapkan bantuan dan partisipasi bagi bapak-bapak sekalian yang ada waktu untuk bisa menyempatkan diri kita berpartisipasi melaksanakan proses penyembelihan. Yang terakhir, mari kita berdoa membacakan umul kitab Suratul Fatihah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan seluruh jamaah yang berkurban pada tahun ini kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua senantiasa diberi kemudahan, keselamatan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, dimohon bagi jamaah yang membawa putra-putrinya untuk turut menjaga ketenangan dan ketertiban selama pelaksanaan sholat dan khutbah berlangsung, dan mohon untuk sementara handphone ataupun smartphone dinonaktifkan. Wa akhiran wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah, dilakukan 2 rakaat. Rakaat yang pertama ada tambahan takbir 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Di antara takbir dan takbir yang lain kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rakaat kedua ada tambahan 5 takbir, sama bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Salat Idul Adha sempurna dengan diberikuti 2 khutbah setelahnya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Shalli sunnatan li'idil adha rak'atain adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله
والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على إقامة الدين، واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين أما بعد فيا معاشر المسلمين jamaah salat Idul Adha hafizakumullah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin syukur kita panjatkan kepada Allah yang pada pagi 10 Zulhijjah ini telah menakdirkan kita semua berkumpul di Masjid Namirah yang mulia ini untuk beribadah bersama melaksanakan salat sunnat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan bersama-sama ruku' dan sujud sebagai wujud ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara ma'asyiral muslimin, di hari-hari tasyrik ke depan hingga habis kita akan mengagung-agungkan nama Allah dalam takbir. Disyariatkan bahwa setiap selesai solat, bahkan solat jenazah pun, solat fardu, solat sunnah, untuk hari-hari tasyrik ke depan kita disyariatkan untuk mengumandangkan takbir setiap selesai solat. Kita puji-puji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam untayan takbir, tahmid dan tamjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, lantunan takbir yang kita dendangkan itu bukan sekedar ucapan puja-puji tanpa arti, tetapi untayan kalimat-kalimat suci itu sebenarnya merupakan pengakuan jujur di dalam hati bahwa memang hanya Dialah yang maha besar, hanya Dialah yang mampu membesarkan kekerdilan kita semua sebagai umat manusia. Di pagi yang bahagia ini, marilah kita tundukkan kepala dan kita sentuh jiwa kita masing-masing. Bersama-sama kita menghadap Allah yang maha besar dengan membuang jauh-jauh setiap benih keangkuhan, kesombongan, kecongkaan yang dapat menggugurkan, menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Saudara ma'asyiral muslimin, apapun kebesaran yang kita sandang saat ini, kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun sehat dan perkasa badan yang kita miliki ini, kita ini semua rentan dan lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun prestasi dan pencapaian-pencapaian yang telah kita raih, kita ini sebenarnya tidak memiliki kehebatan apa-apa di depan kebesaran Allah. Berapapun kekayaan kita, sebenarnya kita ini miskin, fakir di depan Allah. Seluas apapun pengaruh dan kekuasaan yang kita punya, sebenarnya kita ini
hanyalah kerat-kerat daging tak berdaya, sebab nyawa kita ini mutlak berada di dalam genggaman Allah yang maha besar, maha kuasa atas segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bukankah hari ini ma'asyiral muslimin 10 Dzulhijjah juga disebut sebagai hari raya haji? Kemarin jamaah umat Islam yang sedang bertamu ke rumah Allah dijamu dalam pertemuan besar Arafah, diwukufkan, diberhentikan untuk secara simbolis dipertemukan dengan Allah sebagai tamunya di dunia, sebelum kelak mereka bertamu berjumpa lagi di akhirat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perjamuan Arafah itu, semua tamu Allah wajib memakai busana ihram putih-putih tak berjahit sebagai pelambang kesetaraan derajat manusia di depan Allah. Tidak ada keistimewaan antara yang kaya, yang pendidikannya tinggi, yang miskin, yang satu bangsa dengan bangsa lain, satu kelas sosial dengan kelas sosial lain. Semuanya kecil, semuanya miskin, semuanya hanya akan ditemui Allah berdasarkan tingkat ketakwaan hati masing-masing. Maka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hanya Allah lah yang maha besar dan layak atas setiap puji-pujian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di samping kita sebut sebagai hari raya haji, Idul Adha juga merupakan momentum yang mengingatkan kita tentang seorang Khalilullah, kekasih Allah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kita memang disuruh, diperintahkan untuk mengingat-ingat cerita ini. Beliau seorang nabi yang mampu membuktikan bahwa cintanya kepada Allah mampu mengalahkan kecintaannya kepada anak istri, mampu mengalahkan segala kecintaannya kepada hal-hal yang duniawi. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada contoh teladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Apa saja ma'asyiral muslimin pelajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam dalam setiap momentum Idul Adha? Minimal ada 3 catatan keteladanan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Nabi Ibrahim adalah nabi yang selalu memiliki prasangka baik kepada Allah, husnudzan billah. Nabi yang tidak pernah sekalipun mengeluh atas cecaran cobaan, nabi yang tidak pernah bergeming atas dedaran ujian-ujian kehidupan. Dialah nabi yang diperintahkan untuk meninggalkan anak istri di padang gersang tak berkehidupan, semata-mata hanya bermodal ketaatan dan keyakinan akan kasih sayang Allah. Dialah Ibrahim yang hanya mampu membisu, menahan sedih, mengorbankan ego dan cintanya kepada anak istri demi kepatuhan kepada perintah Allah. Dialah sang nabi yang bahkan sanggup melaksanakan amanat Allah untuk menyembelih Ismail, satu-satunya mutiara hati. Hadirin, seberapa kuat cinta kita kepada anak istri, kepada keluarga. Seberapa lekat hasrat-hasrat duniawi menghalangi kita untuk patuh dan taat pada perintah-perintah Allah. Ibu-ibu, seberapa hebat kasih Anda pada suami dan putra-putri pujaan hati. Hajar adalah istri Ibrahim yang berkata, "Wahai suamiku, jika yang menyuruhmu meninggalkan kami di perbukitan tandus ini adalah Allah, maka kami rela engkau tinggalkan di sini." Adakah kita memiliki anak-anak soleh yang taat kepada Allah, yang saat akan disembelih berkata kepada bapaknya, "Ya abati f'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahanda, laksanakan saja perintah Allah itu, sembelih aku, insyaallah aku bisa sabar dan kuat. Drama apa ini? Keluarga seperti apa ini yang memiliki ketaatan sebegitu tinggi, kepasrahan bulat-bulat kepada Allah, keyakinan bahwa pasti
di balik cobaan-cobaan kehidupan ada kasih sayang Allah, ada rahasia-rahasia Allah, ada senario-senario kebaikan yang sedang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnudzan billah, satu sikap untuk selalu berbaik sangka kepada Allah, bahwa di balik segala cobaan dan ujiannya pasti Ia sedang merencanakan kebaikan demi kebaikan untuk hambanya. Dialah zat yang mustahil akan berbuat zalim dan semena-mena terhadap hambanya. Wa mallah bidzalamil lil abid. Ibrahim, Hajar dan Ismail adalah figur-figur yang disatukan dalam simpul keluarga yang meyakini bahwa selagi mereka bersama Allah, maka tidak akan ada yang mampu menyengsarakan mereka, tidak akan ada yang dapat mencelakai, mencederai atau melukai. Bila kita lihat banyaknya manusia yang frustasi mungkin, atau banyaknya manusia yang sengsara menanggung deritanya masing-masing, sebenarnya itu bukan karena sedikitnya nikmat Allah yang diberikan, akan tetapi itu dirasakan sebab kurangnya prasangka baik kepada Allah. Dalam sebuah hadis qudsi yang sangat terkenal, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa apa yang Allah perbuat atas hambanya akan disesuaikan dengan prasangka hambanya tersebut. Ana inda dhanni abdi bi. Ingatlah saudaraku bahwa sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan hambanya yang telah berbaik sangka kepadanya. Jika Anda saat ini sedang mengalami kesulitan, cobalah mulai belajar dari Ibrahim, Nabiullah Ibrahim, untuk berprasangka baik kepada Allah. Jangan sia-siakan waktu untuk menyesali takdir, menyesali waktu dengan menyesali takdir, mengutuk-ngutuk nasib dan berkeluh kesah kesana kemari, sembari lupa menutup mata bahwa sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala selama ini telah sangatlah baik kepada kita, ma'asyiral muslimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Catatan kedua adalah kesungguhan di dalam mencari sebab. Saudara, jika Anda lapar, Anda harus makan. Jika ingin sembuh, Anda harus berobat. Jika Anda ingin kaya, maka Anda harus giat bekerja. Jika Anda ingin berhasil, maka Anda harus mengerahkan segala daya dan upaya untuk meraih kesuksesan yang Anda impikan itu. Saudara, Islam bukan agama sulapan. Islam juga bukan agama yang menjanjikan mukjizat-mukjizat. Hajar, seorang wanita dengan bayi yang masih belum disapih, meronta-ronta kehausan, ditinggalkan suaminya di padang gersang tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Seorang wanita salihah yang memiliki keimanan tingkat tinggi, namun ia harus berlari ke sana kemari, mendaki di bawah terik, naik turun bukit antara Safa dan Marwah. Siti Hajar dengan bekal iman, beliau berusaha keras menemukan rembesan air yang mungkin bisa ia gunakan untuk menghapus dahaga putra mungilnya. Zam-zam adalah kenangan itu. Subhanallah, saudara, satu cerita epik perjuangan ibu untuk mendapatkan sumber air bagi anaknya, hingga harus diabadikan sebagai salah satu rukun ibadah haji yang dijalankan hingga hari ini. Sa'i, berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah, adalah bentuk prasasti perjuangan Siti Hajar dan kesungguhannya di dalam berusaha mengambil sebab untuk mencapai harap. Agama ini tidak hanya mengajari kita berdoa, namun juga memerintahkan kita agar maksimal dalam bekerja dan berusaha. Saudara, sebegitu tinggi nilai kita bekerja hingga diriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan sahabatnya Sa'ad ibnu Mu'ad al-Ansari. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat tangan Sa'ad yang melepuh, kulitnya gosong kehitaman seperti telah sekian lama terpanggang matahari. Rasul bertanya, "Ya Sa'ad, kenapa tanganmu?" Sa'ad menjawab, "Wahai Rasulullah, tanganku seperti ini karena aku mengolah tanah dengan cangkul itu di siang hari
untuk menafkahi dan menghidupi keluargaku. Seketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya seraya berkata, inilah tangan yang tidak akan tersentuh api neraka. Saudaraku, hanya ada dua tangan yang pernah dicium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu adalah tangan putrinya Fatimah atas dasar kasih sayang. Kedua adalah tangan sahabat Sa'ad bin Mu'adz sebab penghormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu tinggi atas orang-orang yang giat mencari rizki yang halal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saudara, adalah keliru jika Anda menganggap Islam ini hanya mengajarkan sholat, wiritan, iktikaf dalam masjid. Saudara, Islam ini mengajarkan kita untuk pergi ke sawah, pergi ke pasar, bekerja dengan sungguh-sungguh mencari rizki Allah yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sekali-kali seorang itu makan makanan lebih baik daripada apa yang dia makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Fa idza qudiyatus shalah, jika sudah selesai salat, fantashiru, barulah kemudian menyebarlah kalian di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah rizki Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terakhir, catatan ketiga yang ingin saya sampaikan pada khutbah Idul Adha ini adalah bahwa hari raya Idul Adha juga disebut sebagai Yaumun Nahr, hari raya kurban. Cerita pengorbanan dan penyembelihan Ismail oleh Ibrahim setiap tahun kita dengar dalam mimbar-mimbar Idul Adha. Sadarkah kita saudara bahwa dalam kisah dramatis itu kita sedang diajari oleh seorang ayah dan putranya tentang makna sebenarnya dari pengorbanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata kurban dalam bahasa Arab berarti taqarrub, mendekatkan diri. Ini memberi pengertian bahwa kurban bukan sekedar menyembelih binatang lalu dagingnya dibagi-bagi ke handai tolan tetangga sekitar. Kurban adalah satu bentuk ritual yang membutuhkan niat dan hasrat pengorbanan. Di sini penting saya ingatkan bagi yang berkurban sebelum hewan disembelih untuk menghadirkan niat ibadah di dalam hatinya, memperbarui niatnya bahwa binatang sembelihan yang akan ia korbankan itu adalah simbol kerelaannya melepaskan kepemilikan sebagian harta dan hasrat pribadinya untuk Allah. Seorang yang menyembelih binatang kurban ingin mendidik jiwanya agar tidak bakhil dan lupa atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Sama sekali ma'asyiral muslimin, ibadah kurban bukan ajang pamer kekayaan, bukan untuk pamer kurban siapa yang paling besar, yang paling bagus. Wallahi, sungguh Allah tidak butuh daging kurban kita. Kita sendiri yang makan dagingnya. Allah tidak memerlukan pengorbanan seperti itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati kita masing-masing. Kurban seharusnya mampu mendidik kita untuk lebih meresapi makna pengorbanan kepada Allah. Sembelihan kurban seharusnya dapat menjadikan wasilah agar jiwa kita yang berkurban ini menjadi lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fasalli li rabbika wadhar, maka salatlah, dirikanlah salat Idul Adha ini dan berkorbanlah karena Tuhanmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atih في كل وقت لعلكم تفلحون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا الله إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب